Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Xilem dan floem adalah jaringan seperti tabung atau pipa yang berperan dalam sistem pengangkutan pada tumbuhan. Xilem mengangkut air dan mineral dari dalam tanah yang diserap oleh akar ke bagian batang dan daun tumbuhan. Floem mengangkut zat makanan yang dibuat di daun ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Nah, ini adalah gambar penampang dari xilem dan floem. Di sini terlihat bahwa xilem dan floem berbentuk seperti pipa atau tabung yang memanjang dari akar ke daun. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa melihat di sini untuk xilem dan floem jika disayat secara melintang, secara mendatar, maka xilem dia ukuran diameternya lebih besar dibandingkan dengan floem. Kemudian lalu bagaimanakah mekanisme pengangkutan air, mineral, dan nutrisi tersebut? Yuk mari kita simak. Pengangkutan air pada tumbuhan. Bagaimanakah sistem pengangkutan air pada tumbuhan? Pada tumbuhan tingkat rendah, pengangkutan air dan zat hara dilakukan oleh seluruh tubuhnya. Pada tumbuhan tingkat tinggi seperti spermatopita, pengangkutan air dilakukan di dalam pembuluh. Nah, ini adalah gambar struktur dari akar pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air di dalam tanah diserap oleh rambut akar. Air dan mineral dari tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar dan masuk dalam sele. Dari sele, air dan mineral terlarut di dalam xilem, selanjutnya melalui xilem, air tiba di daun pada dahan tertinggi. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi sampainya air hingga ke dahan yang tertinggi pada tumbuhan yaitu yang pertama, tekanan akar, kemudian kapilaritas batang, dan gaya hisap daun. Mari kita simak satu persatu. Tekanan akar. Air yang ada di dalam tanah diserap melalui akar. Akar memiliki rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Rambut akar terbentuk dari sel-sel epidermis yang menjulur keluar. Ini adalah gambar struktur akar dari bagian paling luar hingga ke dalam. Cara penyerapan air di dalam tanah oleh rambut akar berlangsung secara osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan kurang pekat atau konsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat atau konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah selaput pemisah yang hanya dapat dilalui oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Nah, ini adalah gambar dari membran semipermeabel. Di sini bagian tengah yang garis-garis merah itu adalah membran semipermeabel. Lalu ada larutan yang konsentrasinya rendah di sebelah bagian kiri dan larutan yang konsentrasinya tinggi. Maka nanti air akan mengalir ke konsentrasi tinggi. Nah, sel-sel rambut akar bersifat semipermeabel. Cairan pada sel lebih pekat daripada air dari tanah, sehingga air dan mineral yang terlarut di dalamnya masuk dalam sel-sel rambut akar secara osmosis. Nah, di sini kita bisa melihat sifat semipermeabel pada membran sel. Lalu, setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akar menjadi kurang pekat jika dibandingkan dengan cairan pada sel korteks. Nah, hal ini menyebabkan air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Dengan cara yang sama, air akan mengalir ke endodermis hingga mencapai pembuluh kayu atau xilem. Proses pengangkutan air dari rambut akar menuju pembuluh xilem dinamakan pengangkutan ekstravasikuler atau pengangkutan di luar pembuluh angkut. Ini adalah gambar pengangkutan air pada akar. Di sini ada 2 jenis, yaitu simplas dan apoplas. Untuk jalur simplas kita bisa melihat tanda panah yang berwarna hijau, yaitu dari epidermis, air masuk melalui korteks melalui endodermis, lalu perisikel masuk ke xilem. Nah, air ini melalui sitoplasma sel pada akar.
Sedangkan untuk yang apoplas dia ditunjukkan oleh tanda panah berwarna ungu. Dia melalui dinding sel proses transportasi airnya. Lalu nanti akan bertemu dalam endodermis karena ada pita Kaspari. Karena dia tidak bisa menembus dinding sel pada endodermis, jadi dia akan bertemu di endodermis, masuk ke vesikel, lalu bertemu di xilem. Itu adalah dua jenis jalur penangkutan pada akar dengan jalur simplas dan apoplas. Kemudian masih dengan tekanan akar, proses penyerapan air menyebabkan akar menekan air hingga air masuk dalam pembuluh kayu atau xilem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letaknya lebih tinggi. Saat air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel, sehingga sel akan merenggang. Hal ini menyebabkan timbulnya tekanan hidrostatis untuk melawan aliran air tersebut. Tekanan hidrostatis di dalam sel disebut tekanan turgor. Sel tumbuhan membutuhkan tekanan turgor untuk mempertahankan kekakuannya. Tekanan turgor yang berkembang melawan dinding sebagai hasil masuknya air ke dalam vakuola sel disebut dengan potensial tekanan. Nah, ini adalah gambar dari peristiwa masuknya air ke dalam sel karena dia berada dalam larutan hipotonis. Jadi konsentrasi dalam sel itu lebih pekat dibandingkan dengan lingkungan sekitar, sehingga air akan masuk ke dalam sel sehingga terjadilah turgid atau sel membengkak karena terlalu banyak menyerap air, disebut dengan tekanan turgor. Jika dua sel yang bersebelahan mempunyai potensial air yang berbeda, maka air akan bergerak dari sel yang mempunyai potensial air tinggi menuju ke sel yang mempunyai potensial air rendah. Maka air dapat mengalir dari akar hingga ke daun karena potensial air di akar lebih besar daripada potensial air di daun. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai daya kapilaritas batang. Air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan xilem yang memiliki diameter sangat kecil atau kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh. Daya kapilaritas dipengaruhi oleh gaya yang disebut dengan kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik antar molekul zat yang sejenis, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik antar molekul zat yang tidak sejenis. Nah, ini adalah gambar adanya proses kohesi dan adhesi. Kemudian, pada saat air masuk ke dalam pembuluh xilem, air akan mengalami gaya adhesi yang lemah antara molekul air dan molekul pembuluh xilem. Sedangkan gaya kohesi antara molekul air dengan molekul air lainnya sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan air bergerak dapat naik di sepanjang pembuluh xilem. Nah, ini adalah gambar proses naiknya air pada batang karena daya kapilaritas. Jadi gaya kohesi lebih kuat dibandingkan adhesi. Jadi gaya tarik antar air dan air dia lebih kuat dibandingkan gaya tarik air dengan dinding pada batang sehingga air dapat naik. Faktor yang terakhir adalah daya hisap daun. Proses fotosintesis terjadi pada daun. Selain proses fotosintesis, pada daun juga terjadi proses transpirasi. Transpirasi adalah peristiwa pelepasan uap air dari daun. Ini adalah gambar proses penguapan air pada permukaan daun pada tumbuhan. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu batang. Kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih tinggi daripada sel batang. Perbedaan tekanan osmosis ini disebabkan karena daun selalu mengeluarkan air saat terjadi transpirasi. Transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu udara, luas bidang penguapan, kecepatan angin, kelembapan, dan tekanan udara.
Suhu, luas bidang penguapan, dan kecepatan angin berbanding lurus dengan kecepatan transpirasi, sedangkan kelembapan dan tekanan udara berbanding terbalik dengan kecepatan penguapan air. Semakin tinggi kelembapan dan tekanan udara, maka akan semakin rendah kecepatan transpirasi. Ya, ini adalah gambar percobaan sederhana mengenai proses naiknya air pada tumbuhan. Pada gambar, tampak 4 batang sawi putih batangnya berubah warna sesuai dengan warna air yang berada di dalam gelas. Ada merah, hijau, biru, dan kuning. Jadi, pengangkutan air dari akar hingga ke daun dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah daya tekan akar. Air masuk ke dalam akar melalui rambut akar karena adanya tekanan osmosis pada akar. Selanjutnya, air didorong oleh akar untuk naik melalui pembuluh kayu atau xilem yang diameternya sangat kecil atau kapiler. Pada pembuluh ini terjadi kapilaritas yang merupakan faktor kedua mengapa air dapat naik dari akar menuju daun. Di dalam pembuluh xilem, gaya kohesi antar molekul air dengan molekul air lebih kuat dibandingkan gaya adiksi antara molekul air dengan molekul pembuluh xilem. Hal inilah yang menyebabkan air dapat melaju ke arah daun. Pada daun, air digunakan untuk proses fotosintesis dan transpirasi. Proses penguapan uap air pada saat transpirasi inilah yang menyebabkan terjadi kekosongan molekul air di daun sehingga daun mengisi air pada jaringan di bawahnya, yaitu xilem pada batang. Daya hisap daun merupakan faktor terakhir yang menyebabkan air dapat terangkut dari akar hingga ke daun. Itu adalah kesimpulan mengenai proses transportasi air pada tumbuhan. Nah, ini adalah gambar 3 faktor yang mempengaruhi proses transportasi air pada tumbuhan, yaitu daya tekan akar, kemudian daya kapilaritas batang, dan daya isap daun. Lalu sekarang kita akan bahas mengenai pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Bagaimanakah sistem pengangkutan nutrisi pada tumbuhan? Ya, semua bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula di seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Ini gambar untuk lebih jelasnya. Pada pembuluh floem, di sini dia akan mengangkut gula dari hasil fotosintesis pada tumbuhan yang terjadi di daun. Dia akan menyebarkan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ya, itulah pembahasan kita mengenai sistem transportasi pada tumbuhan. Ini adalah sumber-sumber daftar pusaka yang digunakan dalam proses pembelajaran.